misalnya nanti sektor unggulan yang sudah diidentifikasi dalam ekonomi kreatif Bali ini pertama sektor pertanian. Kita akan kembali ke sektor basis sebagai sektor lapis kedua setelah sektor pariwisata, kemudian lapangan perikanan, industri, UMKM, dan yang paling penting adalah sektor ekonomi kreatif dan digital. Semasa semasa pandemi, sektor yang nomor 5 inilah yang paling bisa membantu masyarakat kita. Malah dengan mungkin di dunia IT sekarang kita tidak usah jalan, tetapi kalau kita mau makan, makanan sudah siap di rumah. Ini termasuk Pak Dewo ini sebagai salah satu provider di dalam ekonomi kreatif digital ini. Beliau ini juga memberikan pelayanan secara digital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan konsumsi. Nanti baru terakhir pariwisata. Diharapkan pariwisata ini sebagai bonus, jadi tidak lagi ditempatkan dia sebagai sektor utama. Silakan berkembang, tetapi pariwisata ini tetap dijual sebagai destinasi yang quality tourism, tidak sebagai pariwisata yang berbasis mes yang dijual. Silakan menunjukkan yang lain. Kalau mau pariwisata, saya pasang tarif sekian. Sehingga tidak ada kejadian lagi banyak wisatawan yang hadir ke Bali, tetapi kemudian gara-gara visanya habis, viral itu banyak wisata yang banyak yang menggelandang, banyak yang jadi pemalas. Sering kita lihat, saya pun menyaksikan dengan kasat mata pada saat hari Nyepi. Kalau hari Nyepi itu kan kita mati semua di aktivitas di Bali. Itu biasanya sesajen yang isinya buah dan sebagainya itu kan ada di depan rumah, gitu ya, di jalan. Besok setelah Nyepi ada Lembah Geni, bule-bule yang ada di ini yang kehabisan uang satu itu buah-buah yang kita jual itu dipungut oleh mereka. Mungkin bahasanya sayang ini buahnya masih bagus, dipungut oleh mereka. Itu viral itu yang begitu. Jadi kita harapkan tidak ada lagi turis yang harus masuk kerdus untuk bisa kembali pulang karena visanya habis, uang sakunya habis. Jadi kita harapkan makanya Bali sektor pariwisata ini kita tetapkan sebagai bonus untuk menunjukkan bahwa pariwisata Bali itu sebagai destinasi yang untuk wisatawan dan berkualitas. Tidak sembarangan kita jual setelah kita memiliki ketahanan sektor second, jadi lapisan kedua setelah. Nah, yang disinggung juga di dalam surat ini, mohon maaf, ini kan apa sih inovasi Bali kok bisa sampai memperoleh penghargaan di bidang circular economy kan seperti itu. Jadi Bali ini mengusung banyak sekali banyak sekali kebijakan. Salah satunya ekonomi hijau, ya, ekonomi hijau. Bahkan dengan ekonomi hijau Bali ini bisa menjadi kandidat untuk memperoleh hibah dari Amerika di bidang ekonomi hijau. Jadi kandidatnya ada dulu, kalau tidak salah 10 provinsi yang akan digadang-gadang menerima hibah dari Amerika itu hibah. Setelah risot terakhir lahir 3 provinsi, salah satunya Bali. Jadi nanti Bali hijau ini sasaran target yang akan diberikan hibah oleh Amerika itu satu mengenai energi bersih berbasis baterai, jadi energi listrik berbasis baterai. Makanya sudah dibuatkan zonanya, zona di mana akan dibangun ekonomi hijau ini, bahwa di sana akan disiapkan sensebox. Sensebox itu adalah infrastruktur transportasi yang hanya mengandalkan energi listrik berbasis baterai. Jadi infrastrukturnya akan dibangun melalui dana hibahnya. Kawasan yang sudah diidentifikasi ada di kawasan bisnis Nusa Dua, di Kute, di Sanur, kemudian 2 lagi itu ada di Nusa Penida. Kalau sekarang dilihat Nusa Penida itu sekarang sedang ini, jadi Blue
islandnya Bali. Ya. Nah, salah satunya mengusung ekonomi hijau. Jadi pejabat gubernur, salah satunya kita contoh, kantor kita ini sudah memasang solar panel sebagai transisi dari listrik berbahan fosil ke listrik ramah lingkungan. Jadi kita sudah efisiensi sebetulnya sebagai motivator pada teman-teman yang lain, bagaimana ternyata panel surya itu bisa melakukan penghematan pemanfaatan energi. Ada beberapa kawasan yang tadi akan dibantu oleh Amerika dalam bentuk hibah. Mudah-mudahan itu segera terwujud. Nah, sisi lain ada kebijakan Bapak Gubernur, ini semacam inovasi. Persoalan Bali salah satunya kan sampah. Saya kira kota berkembang persoalannya pasti sampah. Nah, kita memiliki TPA regional. TPA regional kita sudah membunuh karena sampah. Dan itu ada di depan dunia pariwisata. Karena sampah regional, TPA regional kita itu posisinya persis ketika landing mendarat pesawat itu ada di ujungnya. Tetapi sekarang tidak kelihatan karena dia sudah menjadi gunung hijau. Jadi sudah revitalisasi menjadi hutan kota. Sekarang tidak ada kelihatan sampah. Kebijakan Pak Gubernur tutup TPA regional, tidak ada orang Indonesia untuk TPA. Jadi gubernur kita berubah tutup regional, TPA regional. Nah, muncullah kemudian kebijakan-kebijakan seperti yang ada di depan ini. Ada peraturan gubernur nomor 47 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, peraturan gubernur 47 berbasis sumber ini mewajibkan pengelolaan sampah itu di sumber. Jadi setiap desa dinas diarahkan memiliki TPST. Di desa dinas dia harus memiliki TPST dengan hasil konkretnya berupa pupuk organik. Dia desa dinas itu kalau di kita kayak kelurahan gitu ya? Iya, kalau kelurahan itu kan bagian dari desa dinas. Kelurahan itu Pulau Indri. Ya, seperti desa. Kalau kepala desa itu kan bukan Pulau Indri. Jadi di undang-undang desa itu ada dua, ada lurah, ada desa. Desa ini namanya pergel kan, lurah desa. Kalau lurah itu pegawai negeri. Kalau yang kepala desanya tidak pegawai negeri, dia kepala desa. Jadi di desa, apakah dari kelurahan atau desa dinas, diwajibkan membuat TPST. Anggarannya dari mana? Anggarannya semua didukung dari pusat melalui DAK. Jadi DAK diusulkan melalui kabupaten kota, kemudian difasilitasi oleh pemerintah provinsi, diharapkan di desa itu ada TPA. Bagaimana kalau tidak ada lahan? Pergunakan aset pemerintah provinsi. Jadi ini ada PTSL, jadi ada pengibahan aset berupa lahan di provinsi ini besar-besaran hanya untuk mendirikan TPA. Ini untuk merealisasikan kebijakan Pak Gubernur. Jadi TPA hanya ada satu di kabupaten. Harapannya TPA itu hanya menampung residu yang tidak terkelola di TPST yang ada. Walaupun ini masih terkendala beberapa desa, misalnya sebagai desa saya di Tabanan itu karena tidak ada aset pemerintah provinsi, kita masih memiliki TPA yang sifatnya TPA bersama. Di TPA kita bergabung dengan 3 desa membangun sebuah TPA baru, jadi itulah yang kita pakai.